Tadi nggak online aja ke TikTok. Tadi online di TikTok. Ya, iya. Mungkin ini yang lainnya ini diwakili sama saya ya. Oke, siap. 1, 2, 1, 2. Oke. Apa nih? Nah, di kelompok 1 ya. Ya, untuk memberikan plakat kemarin bukan tidak mau diberikan ya, kemarin udah crowded gitu kan, jadi nggak sempet. Dan memang kayaknya malam ini momennya gitu. Pada Pak Wahyudi Yulianto kami mohon untuk memberikan plakat kepada Head Office MEC Bapak Ibu udah wajah. Oh iya. Terima kasih. Perlu kami sampaikan, saya berterima kasih kepada tim yang telah ikut mensukseskan malam ini, acara malam ini ya. Itu Pak Dadan, itu koordinator transportasi acara. Udah di sini acaranya Pak Dadan semua yang pegangnya. Terima kasih pada Pak Dadan. Ya. Terus selanjutnya Bu Gina ini lumayan cukup pusing ya. Dengan kamar 9 harus masukin semua 50 orang. Kamar 7 ya. Buat lihat gitu kan, saya juga pusing masih menyerah itu kan. Terus juga konsumsi juga kan. Saya bilang jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, bingung kan. Ada yang nggak ikut datang, tahu ada yang datang. Tapi insya Allah Bu Gina dengan piawai bisa menyiapkan semua. Terima kasih Bu Gina. Dan yang terakhir ini yang luar biasa ya, selama lebih dari 4 semester ya pegang uang kas. Perlu saya sampaikan bahwa Masuk di Jakarta ini punya uang kas Bapak, 10 juta uang kas. Alhamdulillah. Itu sampai semalam jam 1:30 masih ngitung-ngitung. Dan alhamdulillah ya, Uang kasih siapa biasa yang megang sebut. Terima kasih Ibu siapa namanya? AI. Suaminya Kita terbantu ya dengan Ibu AI selama semester 8. Ya, terima kasih. Dan saya biasa provokatornya ya, gitu. Bukan ketua, saya provokator. Sebelum YouTube, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan. Sempat kemarin salah komunikasi juga dengan Pak Hamul, tapi alhamdulillah hari ini sudah clear sedikit. Alhamdulillah beliau berkenan hadir ya malam ini, bisa ikut bawa keluarganya. Itulah ya namanya manusia. Jadi kekurangannya saya mohon maaf. Kalau ada kelebihan yang nggak usah minta maaf saya. Ya. Kebetulan malam ini juga hadir Al Habib Muhammad Hasani untuk memimpin doa. Ini tadi katanya dia mau ke Mesir. Saya bilang malam ini kesini dulu untuk memimpin doa. Jadi nanti saya berangkat kepada Habib Muhammad Hasani. Kami mohon untuk memberikan doa, bukan doa penutup ya, tapi doa untuk memulai tadi katanya sesuatu yang baru setelah kita diwisuda. Pada Bapak M. Hasani kami persilakan. Pak bagian doa udah pas banget kan? Salaman udah.
Assalamualaikum. Sarjana semua ya. SM. Sama berarti sama. Lagi berpikir dulu. Pak berdiri Pak. Ibu, Pak dosen, Bu Elvina, dan juga teman-teman semua ya. Luar biasa udah sarjana semua nih ya, Pak Ibu. Alhamdulillah di malam yang penuh dengan kehangatan dan keakraban semuanya ya. Yang tentunya Baterainya Iya. sedih. Doa apa nih Pak Maji? Pembukaan ya. Yang tentunya kita syukuran ya, alhamdulillah atas pencapaian kita yang selama ini luar biasa ya. Kurang lebih kayak Pak Susanto ya, yang cuma di apa tuh lihat di layar aja ya Pak ya. Pak Adityo ya, semuanya dan teman-teman semua ya di Zoom ya. Alhamdulillah di malam yang penuh kebahagiaan ini ya, tentunya kita libatkan ya dalam kegiatan kita ya, dalam mencapai kita hari ini, melibatkan yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita ya seperti ini. Maka di malam hari ini ya kita berdoa ya, yang tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh Pak Iwan ya. Padahal sering gitu ya ngechat saya juga. Itu baru ingat ya. Dan juga teman-teman semua ya, para sarjanawan dan sarjanawati gitu ya Pak Ibu nyebutnya. Maaf kalau salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa istajana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama selalu kita ucapkan puja dan puji ya, saya syukur kepada Allah ya atas nikmatnya ya pada kita hari ini. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, satu malam kebarokahan ya buat kita atas pencapaian kita, dan juga bagi saudara kita mungkin yang non muslim ya, dipersilakan menurut ya kepercayaannya ya masing-masing ya, mohon maaf. Allah hadihinnya wala kulunyatin wa amalin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga para sarjana dan sarjanawan dan sarjanawati yang telah selesai di wisuda ya, semoga makin bermanfaat ya ilmunya ya, dan juga semoga apa yang menjadi hajat baik kita, doa-doa kita ya semuanya kedepannya dimudahkan juga dan dilancarkan ya urusannya oleh Allah. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamimah wa kulli wa su'li wa ma'mul wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم الدين والآخرة عافية بالجشاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة للموت ومغفرة بعد الموت اللهم هبنا إلينا يا الله بالشكرة الموت والنجاة من النار والعفو من الرزق اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رب أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اغفرني مدخل صدق واخرجني مخرج شرك واجعل من لدنك سلطانا نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, yang kita tunggu-tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, seluruh sekalian awan, yang hari ini kita dipertemukan tatap muka langsung, ya, yang mungkin selama ini kita bertatap muka hanya melalui layar, ya, layar Zoom. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Saya harus menyebut dengan bukan generasi ece-ece lagi ini Bapak Ibu, karena proses yang kita lalui dalam pembelajaran ini kami berusaha memaksimalkan gitu, berdasarkan pengalaman ketika saya ada di S3. Bukannya mau sombong, ya, bukan mau sombong. Saya bercerita sedikit sehubungan dengan proses awal ketika kita merekrut mahasiswa yang ada. Saya sempat berpikir apakah ini bisa kita lakukan, ya, karena pada saat itu zaman pandemi, di mana orang serba terbatas. Pertama dari sisi pembiayaan, dari sisi kemauan untuk belajar. Ini alhamdulillah kita coba melalui program NEC, ini luar biasa. Waktu itu yang mendaftar di kami hampir 500 orang. Jadi sejarah ya, 500 orang.
Nah, dari 500 orang itu banyak saringan-saringan. Ya, akhirnya banyak hanya sekedar pengen tahu, banyak hanya sekedar bagaimana proses pembelajaran. Ya, jadi satu pengalaman yang luar biasa, dan kami itu baru pertama kali juga menyelenggarakan ini. Karena untuk proses pembelajaran di program online ini waktu itu dikuasai oleh UT. Pada saat itu swasta belum ada, ya. Jadi swasta yang mengawali yaitu MSC. Tepuk tangan dong kalau boleh. Jadi itu di awal dengan situasi juga kami juga waktu itu latar belakang sebagai dosen melihat bahwa para lulusan sarjana ya di perguruan tinggi kami pada saat itu berhome base keluh kesah kepada saya dengan teman-teman juga, Pak, saya itu di sarjana, saya kerja apa cocoknya ya? Waktu itu kan lagi itu gencar-gencarnya iklan cocoknya di air gitu kan. Kamu cocoknya di air gitu. Sampai kepikiran, kok begini sih ya, sarjana, dan itu sarjana akuntansi, yang saya berpikir itu sudah nggak usah bingung lagi, nggak usah ngeliat kiri kanan lagi. Akhirnya tuh bentangan namanya akunting itu sangat luas banget, sampai dia menyatakan nggak percaya diri. Ya, itu satu poin buat saya dengan Pak Indra. Waktu itu ada Pak Zainal, ada Pak Farudin, mungkin Bapak-Bapak ingat ya. Setelah Pak Zainal itu diterima di Universitas Trisakti ya sebagai Kak Prodi atau Sek Prodi untuk S3. Jadi beliau izin kepada saya, kepada teman-teman untuk tidak terlibat secara langsung karena pekerjaannya selain ngajar juga dia ada tugas-tugas yang luar biasa. Lalu Pak Farudin juga demikian adanya. Pada saat itu juga dia ditugasi oleh keluarga untuk menjalankan usaha bisnis keluarganya yang memang mau tidak mau harus konsentrasi karena bapak ibunya sudah tidak ada, jadi usaha ini harus berjalan. Alhamdulillah ya kami ikhlas ya menjalankan itu semua. Tinggal saya dengan Pak Indra, dan juga teman-teman dari MSC lainnya sangat mendukung untuk upaya ini. Dan kalau boleh saya sedikit mengkhawatirkan, ya pengkhawatiran saya itu sendiri pertama bahwa kita nggak pernah ketemu, apakah bisa diterima gitu loh, ya apakah bisa diterima gitu. Tingkat kepercayaan masyarakat atau teman-teman pada saat itu melihat kami, saya nggak tahu, ya saya hanya bernama itu aja, ini lillahi ta'ala aja lah. Ya bisa Bapak Ibu bayangkan ya, semua perguruan tinggi itu biayanya per bulan di atas 500 bahkan sampai jutaan per bulan. Kami memberanikan diri ya, itu cuma 265. Coba kita kelas balik deh. Pada saat itu ya kami berembuk bahwa kita harus menciptakan sarjana. Tadi yang pertama bahwa akunting itu sendiri dia merasa nggak pede dan semacam itu. Jadi salah satu pramu unggul saya bilang ini Pak Indra nih, membuat konsep ya bisa jadi semacam ini nih Pak Indra. Jadi nggak ada. Jadi kita pengen menciptakan sarjana yang ketika lepas dari kesarjanaannya itu sudah bisa membaca diri siapa saya. Terus yang kedua sudah bisa membaca peluang di depan, ya. Jadi kita rumuskan kurikulumnya ini. Kurikulumnya itu kita berbeda dengan kurikulum yang dulu ya PBI ya. Kita tahu ya dulu ya PBI, STI PBI. Memang dia punya slogan sebelum saya mahasiswa, setelah mahasiswa jadi sarjana. Cuma saya harus menerjemahkan itu gitu loh. Bagaimana menerjemahkan sebelum jadi mahasiswa, setelah jadi siswa jadi pengusaha. Ini berat banget tuh ya. Kebetulan
kita selalu berembuk dengan konseptor Pak Indra bagaimana menciptakan ini. Jadi kita selaraskan gitu. Dan kita juga punya keinginan itu. Ini kalau untuk jadi pengusaha kayaknya agak sedikit sulit ya. Ini karena perlu ramuan-ramuan yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ingat bahwa setiap bulan itu kita selenggarakan kegiatan yang namanya entrepreneur ya, entrepreneur IT ya. Jadi itu waktu itu kami kerjasama dengan Rumah Siap Kerja. Rumah Siap Kerja itu miliknya Pak Sandiaga Uno. Jadi dengan koleganya itu kita buat perjanjian kerjasama dengan beliau ya. Alhamdulillah disetujui ya bahwa proses yang kita lakukan itu dipilihkanlah trainer-trainer yang memang mengacu kepada nilai kepraktisan ya. Jadi sebelum masuk ujian pembentukan sikap mental, wawasan itu kita bentuk dulu ya, kita bentuk agar teman-teman itu bisa terbentuk, bisa membaca diri dan bisa membaca pasar. Itu akhirnya dalam proses itu kita sudah sepakati ini sudah kena nih greget, semangatnya sudah dapat ya. Jadi di akhir perkuliahan itu pengalaman saya waktu ngambil S3 itu saya hampir lebih kurang 7 kali sidang. Ini bukan balas dendam. Bukan balas dendam. Kami ciptakan bagaimana membentuk sikap mental ya, para sarjana yang kita mau coba banggakan ini bukan hanya seperti sarjana-sarjana lainnya hanya untuk sekali sidang aja terus hilang begitu aja ya. Jadi kita ciptakan itu 4 kali sidang. Bapak ingat ya? Jadi sampai mungkin yang orang yang menjerit pertama itu Mbak Lucy dengan suami. Ini kapan selesainya? Ya sidang mulu gitu. Sidang mulu, benar ya Mbak Lucy ya? Ibu Rina Diwiwati itu bercerita juga dengan saya. Pak, saya baru tahu manfaatnya ketika saya akhir ini berdiri ya jadi pengusaha. Walaupun dulu saya jadi pengusaha Pak, cuma saya pengusaha itu sendiri nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Jadi ketika saya melalui proses sidang-sidang itu sendiri, pertama keberanian saya luar biasa terbentuk. Kedua juga saya bisa membaca pasar. Dulu sudah bisa baca pasar, cuma pasar ya. Yang kedua dia tahu apa yang dia harus perbuat, ya tahu apa yang dia harus perbuat. Lain itu juga kajian teorinya. Kajian teori dia kaget selama ini yang dia coba jalankan itu dia pikir biasa saja. Ternyata setelah kita benturkan dengan ujian kompre ya dengan segala macam itu dia merasa jadi selama ini apa yang saya jalankan itu ada landasan teorinya ya Pak. Ya iya. Jadi dia sangat yakin banget ketika lulus ini bahwa ini sangat bermanfaat. Kayak Bu Rina, Mbak Gusti, Mas Yulianto, ya mohon maaf Bapak-Bapak semua ya. Jadi ini bukan korban, bukan balas dendam, tapi kami menginginkan Bapak punya sikap mental yang sangat kuat ya. Pak Kustomo ketika berbisnis dengan taruh ya, mungkin setelah ini saya akan men-challenge beliau ya bagaimana Idola Bintaro ini bisa menyebar ke beberapa daerah. Di sini banyak Pak ya, bisa franchise atau kayak gimana saya nggak tahu ya. Kita bisa coba lakukan ini semua dan juga pada yang lain-lain itu kita nengok sejarah. Proyeksi ke depan saya berharap Bapak Ibu sebagai seorang sarjana sudah bisa lain dengan kemarin-kemarin masih bingung ketika dikuliti sama Ibu Elvina ya. Jadi ini dosen kita nih yang luar biasa ya. Kalau bicara tentang teori-teori, landasan teori, metodologi, beliau udah nggak ada lawannya. Ya beliau nggak ada lawannya. Nggak ada lawan. Itu yang buat kami merasa bangga ya dengan Bu Elvina ada di jajaran ADC ini. Jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian ketika
menjadi seorang sarjana itu bukan hanya sekedar sarjana, tapi sudah punya sikap mental, sudah bisa membaca. Hari ini saya sangat yakin sekali, Bapak Ibu ketika jalan melewati puncak ini sudah bisa dibaca apa yang mungkin bisa didapat. Ya, banyak sekali peluang-peluang yang bisa tinggal kita coba sinergikan ke depan apa yang bisa kita lakukan. Ya, jadi itu harapan saya ke depan, sinergisitas dan juga proyeksi ke depan ini harus senantiasa diasah. Jadi hari ini ilmu yang Bapak Ibu dapatkan sebagai sarjana ya, yang memang sudah kita bekali kemampuan yang luar biasa, walaupun nanti ada di seperti Pak Amul sebagai ada di jajaran manajemen, saya yakin ilmunya makin tajam. Karena ketika saya bicara dengan beliau, apa yang saya coba ungkapkan ketika di Kompre, itu tahu apa yang dilakukan. Jadi ketika saya baca gini, beliau sudah bisa baca mengarah, sudah bisa arah. Apa yang saya jelaskan sudah masuk gitu loh. Saya pikir ini luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Amul ya. Depan, sebagai seorang direktur, kita berharap ya, bisa jadi direktur utama, saya lebih jadi pengusaha. Yaitu kedua, Bapak Ibu sekalian saya berharap ya dengan kesarjanaan ini sendiri, ayo kita kembangkan ilmu sama-sama ya. Saya juga masih tetap belajar ya, makanya nanti ke depan Bapak Ibu bermitra dengan kami, jangan lepas diri, jangan melepaskan diri, karena ke depan kita ingin sekali menciptakan semacam ini. Jadi sudah ada cetak biru kan ya dari Bapak Ibu. Kemarin ada satu akan ada sidang angkatan kedua ini. Itu saya akan minta dari beberapa Bapak Ibu untuk mengisi satu sesi untuk memotivasi mereka ya. Nanti tinggal ditunjuk aja deh. Saya pikir siapa aja juga nggak ada masalah. Siap ya Bapak Ibu sekalian ya? Siap. Ya, ke depan itu yang saya berharap. Selain nanti jadi trainer, harapan ke depan saya juga jangan berpuas diri menjadi seorang sarjana. Ya, ini pun sudah cukup bagus. Tapi kalau bisa Bapak asah lagi ilmunya, baik nanti ilmu di masyarakat maupun di ilmu akademik, mungkin bisa lanjut ke S2 bahkan mungkin ke S3 ya. Kita berharap menjadi sebuah cita-cita ya, kebanggaan buat diri dan buat keluarga. Kira-kira itu Bapak Ibu sebagai bekal kita semua menghadapi situasi ke depan. Alhamdulillah kita berharap Bapak sudah bisa membaca diri dan membaca situasi ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diberikan sekitar 2 atau 3 bulan karena ini akan dilaporkan dulu ya yudisiumnya ke Dikti. Terus nanti judul-judulnya kemarin Bapak Ibu buatkan ya, yang Bapak buatkan setiap mahasiswa itu akan terpampang nanti di transkrip nilai. Jadi hari ini sampai nanti setelah akreditasi. Jadi sebenarnya akreditasi sangat menguntungkan buat kita. Kemarin itu kan akreditasinya dari Dikti ya, dari lembaga akreditasi. Nah saat ini ada dari lembaga yang memang disyaratkan untuk administrasi mandiri, Lamemba. Lamemba ini khusus untuk bisnis dan manajemen dan bisnis. Ya mudah-mudahan ketika ini sudah keluar, maka nggak lama itu akan keluar. Paling tidak ketika Lamemba ini keluar di bulan depan, 1 bulan, mungkin setelah itu laporan ke itu 2 atau 3 bulan kemudian. 2-3 bulan kemudian Bapak Ibu nggak usah repot-repot, nanti seperti biasa kami akan ambilkan semua. Nanti takutnya gini, kalau Bapak Ibu datang ke sana banyak yang tidak dikenal gitu loh. Biar kami saja yang mengambil dokumentasi dalam bentuk syarat. Nanti ada
kalau nggak salah itu pertama ijazah, yang kedua SPI SPM, surat pendamping ijazah, surat sertifikat SPI, apa namanya itu? SKPI, ya SKPI itu nanti akan dapat Ibu. Nanti SKPI-nya itu kemarin diambil dari itu ijazah, pendamping ijazah ya, itu diambil dari training kita ya selama kita lakukan. Kemarin itu ada 15 ya, 15 itu kita masukkan dan itu sedang dicetak sebagai bentuk pendamping ijazah. Jadi nanti ketika itu rangkaian mata kuliah atau rangkaian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses SPI itu sendiri, SKPI itu akan didapat. Jadi dua, pertama ijazah, kedua SKPI, dan ketiga transkrip nilai. Dan nanti juga ada surat kelulusan, surat keterangan kelulusan. Mudah-mudahan surat kelulusan ini sudah bisa ya. Nanti saya akan coba mintakan ke Bu Yulia mungkin sebelum atau sebelum akreditasi ini sudah bisa didapat ya. Jadi nanti untuk surat dalam bentuk asli itu nanti bisa diambil di Gabus. Kalau memang perlu dalam bentuk digital, nanti Mas Iwan nanti akan mencoba mempublishnya. Jadi semua akan dikirim ya ke, atau Mbak Novi juga bisa, kira-kira semacam itu. Jadi dengan SKPI, dengan ijazah dan transkrip nilai itu Bapak sempurna menjadi seorang sarjana yang tercantum di Universitas Indonesia Maju. Tapi dengan catatan ya, administrasinya harus ditunaikan. Itu aja sih harapan saya. Jadi selama belum ada ya mungkin kita pegang dulu ya, pegang dulu, kita amankan, kami amankan supaya tidak tercecer di mana-mana. Karena kemarin kita tahu bahwa 1 bulan, 1 bulan gitu, kalau tidak diambil itu kena biaya 1 juta. 6 bulan ya? 6 bulan. Makanya untuk menghindari itu, saya akan ambil dulu pada tangan saya atau tangan Pak Indra sama aja, itu akan mencoba menghindari tadi penalti lumayan 1 juta. Kalau 68 orang kan 68 juta ya. Nah, jadi nanti itu kita akan coba amankan. Nah, semacam itu. Bukan coba kita mau memonopoli ya, bukan monopoli. Terus berikutnya tugas akhir. Nah, itu nanti akan kami buatkan buku. Jadi tugas akhir yang Bapak Ibu kumpulkan saat ini sudah di-ACC sama Bu Yulia. Ada sebagian sudah, sebagian belum ya. Nah, ketika sudah, nanti Pak Iwan akan mengumpulkan, akan kami buat buku cetak lebih kurang sekitar 90 eksemplar. Banyak banget memang. Ya bayangkan dengan harga 500.000 jaket alma mater dengan cetak-cetak dapat buku ya. Bapak Ibu akan dapat semua tuh buku dari kelompok 1 sampai kelompok 10 dalam satu bundel. Kompilasi kompilasi tugas ya, kompilasi praktek bisnis. Jadi itu ya, itu nanti. Jadi nanti juga itu sudah akan dimasukkan di Pustaka Nasional. Ada ISBN, kedua juga ada haki. Jadi nanti sudah haki. Itu 200.000 udah termasuk haki, itu macam-macam tuh. Wah, udah komplit banget gitu ya. Luar biasa. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapatkan satu ya. Satu, kalaupun nanti kita mencetak hakinya saya akan berikan. Jadi nanti 1 orang, 1 haki ya. Itu Bapak bisa pegang. Bahwa bukti Bapak itu ada di sana. Jadi nanti dalam bentuk saya akan cetak dalam bentuk asli tapi bukan asli apa asli cuma kopiannya ya kita cetak
Nah, nanti kita limiting itu tanggungan kami lah, itu udah nggak ada masalah, jadi supaya bisa aman. Buku ke situ. Nanti juga dari buku-buku yang ada itu akan kami kirim ke beberapa rekanan, karena untuk praktek bisnis ini kan baru pertama kali gitu. Baru pertama kali, terus juga dengan rekanan juga masih pasti banyak yang minta. Kemarin di Gasantara saya diminta, Pak tolong kami dikirimkan satu bundel semua karya mahasiswa. Oke, siap, saya berikan. Ya, makanya saya cetak itu lebih kurang 90 eksemplar. Dosen-dosen juga pada minta, ya. Dan pada kutip, ya, saya informasikan semua apa yang Bapak Ibu tampilkan di sidang U5 itu mereka takjub luar biasa. Kebetulan pada saat itu kelompoknya Juansi, ya, dengan teknologi apa namanya, titik jari, dan itu akurasinya luar biasa, dan itu dosen itu merasa takjub, ya. Itu udah mewakili bukan hanya ibu aja nih, ya, semua dengan perwakilan dari Mas Ramsi kelompoknya itu sudah mewakili semua bahwa HMEC generasi awal yang ada di U5 itu generasi bukan ece-ece, tapi yang sudah diperhitungkan. Kemarin kami ketemu dengan Prof. Hafiz, ya, sebagai pemilik U5, ya, dia juga merasa bahwa apa yang dilakukan sama mahasiswa, ya, itu luar biasa. Jadi sebagai bentuk penghargaan, makanya dia nggak mau dicampur. Pak, saya pengen ini spesial, ya, spesial karena ini angkatan pertama. Kedua, ini gedung juga gedung pertama. Gedung ini adalah gedung yang biasa kami gunakan untuk kegiatan sumpah kesehatan. Maka izinkan saya akan berikan, ya, satu kehormatan MEC atau generasi awal ini untuk wisuda di sini. Karena belum ada semuanya. Jadi kita ini yang itu. Yang kedua, kita bisa lihat kemarin, Pak. Ya, kemarin itu sudah ada sebelumnya di Taman Mini. Itu lebih kurang 1000 wisudawan. Kreditnya luar biasa. Kita lihat aja 68 orang aja. Itu kreditnya luar biasa, ya. Pak Hazar mau ketemu saya, mau ngobrol-ngobrol, itu nggak bisa. Karena ketika mau ketemu, ada mahasiswa mau foto bareng sama beliau. Saya tanya dengan Pak Muji. Jadi itu juga sangat-sangat saya sayangkan. Saya pengen sekali ketemu dengan beliau. Mungkin ada lain waktu, ya. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, Pak Muji, mudah-mudahan informasi ini bisa mewakili apa yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, tadi besok kita doakan semoga besok beliau kembali ke negaranya masing-masing dalam keadaan selamat. Tidak demikian. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan, baik makanan lebih, ya, Bu. Juga tempat tidurnya, ya, terbatas. Nanti mungkin ada yang tidur di sini ngamprok, tapi nggak apa-apa lah, ya. Demikian. Selanjutnya acara ini selesai dan hasil dan selanjutnya ini mau diserahkan ke Bu tadi mana, ya, istrinya Pak Dedan sebenarnya? Bugina. Oh, Bugina nih punya acara apa namanya? TikTok. Tukaran kado, ya. Sekarang aja. Jadi yang nggak bawa kado